Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal GLBB. Jadi ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 24 meter. Nah, jadi awalnya benda itu ada di sini. Ketinggiannya 24 meter, ini H1. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berarti ini G-nya. Maka kecepatan benda saat ketinggiannya 4 meter dari tanah adalah, nah berarti kita mencari kecepatan akhir PT. Cuma posisinya itu ketika bendanya itu di sini, yaitu ketika tingginya itu 4 meter dari tanah. Nah, di sini kecepatannya berapa untuk mencari kecepatan akhir sebenarnya? Kita bisa menggunakan persamaan P1 kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Berarti kita tulis karena ini gerak jatuh bebas, maka P0-nya itu sama dengan 0. Karena kalau gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal, berarti persamaannya cukup PT sama dengan 2GH atau PT itu sama dengan akar 2GH. Terus selanjutnya kita masukin akar 2 kali G-nya itu 10 kali 20 sama dengan akar 400. Akar 400 itu adalah 20, maka satuannya adalah 20 meter per sekon. Jadi sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 24 meter jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka kecepatan benda saat ketinggiannya 4 meter dari tanah adalah 20 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi percepatan. Di sini soalnya diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon setelah mobil melaju 10 sekon. Kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Jadi untuk menghitung percepatan mobil setelah melaju 10 second dapat digunakan rumus A sama dengan T kurang P0 T kurang T0, yaitu kecepatan akhir kurang kecepatan awal mobil setelah melaju 10 second dibagi dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal, yaitu PT kurang P0 dan TT kurang T0. Jadi 4 meter per sekon kurang 2 meter per sekon per 10 second kurang 0 second. Jadi 4 kurang 2 sama dengan 2, 10 kurang 0 sama dengan 10. Jadi 2 meter per sekon per 10 second hasilnya sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Jadi setelah mobil melaju selama 10 second, percepatan mobil tersebut adalah 0,2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya di sini kita akan membahas soal GLB. Soalnya adalah Bobby berada 100 meter dari rumahnya. Dia mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon, menjauhi rumahnya dalam waktu 20 detik. Hitunglah posisi akhir Bobby dan jarak yang ditempuh. Nah, kita menggunakan rumus ST sama dengan S0 plus Pi kali T.
Diketahui S0 itu sama dengan 100 meter dan Pi-nya 10 meter per sekon. T-nya itu sama dengan 20 second. Nah, yang ditanya itu ST sama S, posisi akhir dan jarak yang ditempuh. Nah, di sini jawabannya ST sama dengan S0 plus Pi kali T. S0-nya itu 100, terus ditambah 10, terus dikali 20. 10 kali 20 sama dengan 200, jadi 100 tambah 200 sama dengan 300 meter. Jadi posisi akhir Bobby itu 300 meter. Terus jaraknya itu S sama dengan ST kurang S0. ST-nya itu 300, S0-nya itu 100, jadi 300 kurang 100 sama dengan 200 meter. Jadi jarak yang ditempuh Bobby adalah 200 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal tentang kelajuan. Soalnya yaitu sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Jadi yang ditanyakan berapakah jarak antara Bogor ke Puncak? Kita menggunakan rumus Pi sama dengan S per T. Diketahui Pi itu kelajuannya itu 10 meter per sekon. Dan waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Tapi 2 jam ini kita ubah ke second karena waktu itu simbolnya second. Jadi kita kalikan dengan 3600. Kenapa 3600? Karena dalam 1 jam itu 3600 second. 2 kali 3600 sama dengan 7200 second. Yang ditanya itu S itu adalah jarak. Jawabannya adalah S sama dengan Pi kali T. Pi-nya itu 10 meter per sekon dikali 7200 second. Ini dikali 10 kali 7200 sama dengan 72.000 meter. Jadi jarak antara Bogor ke Puncak adalah 72.000 meter atau 72 km. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.